Ya, saya akan menyampaikan ya tambahan tentang BEP atau Break Even Point Analysis. Nah, BEP ini memang adalah alat ya, alat analisis yang biasa digunakan ya di dalam praktek bisnis ya, praktek usaha, mau itu usahanya kecil, mau usahanya besar gitu ya. Nah, analisis BEP ini tetap diperlukan ya, atau analisis BEP ini diperlukan gitu ya. Dan BEP ini kalau tadi sudah ada penjelasan bahwa BEP ini titik impas gitu ya. Nah, ini adalah analisis ya, makanya judulnya adalah Break Even Point Analysis. Gitu ya. Jadi ini bukan kita mau menghitung berapa laba nolnya gitu ya. Nah, tetapi ini adalah alat analisis. Gitu ya. Nah, sebagai alat analisis kapan digunakan gitu ya? Ya digunakan ketika perlu gitu ya, ketika diperlukan. Ya, bisa diperlukan ketika bisnis mau mulai gitu ya, ini kita perlukan, atau bisnis sudah berjalan itu juga mungkin diperlukan gitu ya. Jadi diperlukannya kapan ya, kalau kita membutuhkan informasi gitu ya. Nah, kalau usaha mau mulai berjalan tentu kita harus tahu ya, karena dalam usaha mau berjalan itu kan pasti ada penentuan pricing gitu ya. Nah, ketika penentuan pricing, apalagi selain pricing itu yang ingin kita peroleh ya oleh pebisnis itu apa? Menentukan harga, kemudian di situ adalah berapa dia mengharapkan keuntungan berapa dari bisnis ini, gitu ya. Nah itu adalah itu yang ditentukan margin, gitu ya. Berapa sih dia dari bisnis ini dia ingin memperoleh margin berapa, gitu ya. Nah itulah di sini dia perlu membuat salah satunya adalah BEP, ya sebagai salah satu alat analisis. Ya, target penjualan dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti kalau dia sudah berjalan, misalnya sudah berjalan, kemudian ada hal-hal yang misalnya tidak sesuai, ya misalnya loh kok penjualannya turun, loh kok penjualannya kuantitinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, maka kita bisa lagi gunakan BEP ini sebagai alat analisis kita, gitu ya. Nah ini jadi digunakan, intinya ini adalah alat, gitu ya, alatnya dipakainya kapan? Dipakainya ketika kita butuh, gitu ya. Nah ini jadi BIP itu adalah satu cara untuk mengetahui volume penjualan, ya volume penjualan minimum pada kondisi suatu usaha tidak menderita kerugian dan tidak mendapatkan laba. Gitu ya. Jadi intinya kan misalnya kita mengharapkan margin 10% gitu, atau kita mengharapkan margin misalnya dari usaha kita ini 1 juta gitu ya. Nah, berarti kita harus bisa jual berapa banyak nih supaya kita bisa dapat untung 1 juta. Kenapa dapat untung 1 juta? Karena kalau saya nggak untung 1 juta, saya tidak bisa nyewa tempat, saya tidak bisa bayar pegawai, gitu ya. Nah itu, jadi ini adalah berapa minimum penjualan yang harus dilakukan, gitu ya. Berapa minimum penjualan yang harus dilakukan. Nah, teknik ini adalah mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Gitu ya. Jadi kita lihat, ya. Jadi apa yang kita lihat dari analisis BEP ini adalah hubungan ya antara adanya biaya tetap, adanya biaya variabel, terus keuntungan. Ya, berapa sih tingkat keuntungan yang kita harapkan dan berapa tingkat penjualannya atau volume kegiatannya. Ya, jadi misalnya kalau kita ingin misalnya pricing kita menentukan harganya adalah 100.000 per unit barangnya nih ya, produk yang kita jual harganya 100.000. Kalau harganya 100.000 ya berarti kita hanya barang ini dengan harga 100.000 hanya bisa terjual sebanyak ya misalnya 10.000 unit dengan harga 100.000 unit yang terjual, yaitu ya volume kegiatan yang terjual itu kemungkinan adalah 10.000, gitu ya. Nah nanti kita bisa hitung untungnya berapa,
Tapi kalau misalnya harganya kita turunkan jadi 95.000, mungkin kita bisa menjual lebih dari 10.000. Katakanlah misalnya menjualnya 12.000. Gitu ya. Nah, nanti dari perhitungan itu kita bisa tentukan lagi berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Gitu ya. Jadi ini mempelajari hubungan antara tadi ya. Nanti ada biaya operasionalnya itu nanti kan ada biaya tetap, ada biaya yang sifatnya tetap dan ada biaya yang sifatnya variabel. Ya, nah pada titik impas besarnya laba adalah 0, oleh karenanya titik impas dapat dihitung dengan menemukan titik di mana penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Gitu ya. Nah, jadi biayanya sendiri itu nanti kita pecah menjadi mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Nah, BP ini penting adalah ya agar usaha kita tidak mengalami kerugian ya, atau jenis usaha apa saja gitu ya, itu agar tadi ya kita bisa tahu agar kita tidak mengalami kerugian. Jadi ini sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Gitu ya, ada perencanaan untuk menghasilkan laba. Nah, jadi seperti tadi misalnya kalau kita harganya itu adalah 100, harga satu unitnya adalah 100.000, kita bisa menjual 10.000 unit. Nah, ketika kita menjual itu kan labanya 0. Gitu ya, labanya 0 misalnya gitu ya. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan margin, apa yang harus kita rubah? Gitu ya, apakah kita meningkatkan quantity atau kita akan menurunkan harga jual misalnya gitu. Gitu ya. Nah, ini jadi kita merencanakan labanya itu dari sini. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ya, tadi ya, kalau kita coba harganya kita naikin 105, labanya berapa? Harganya kita turunin jadi 95, harganya berapa? Gitu ya, itu informasi yang bisa kita peroleh. Kemudian mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, ya. Kemudian mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca ya. Ini menjadi karena alat analisis ya, jadi bukan pelaporan sebenarnya ya, tapi merupakan alat analisis gitu ya, sehingga mudah dimengerti dalam kaitannya nanti dengan perencanaan bisnis. Ya, kemudian ini menentukan kuantitas ya output dan pada posisi titik impas. Oke ya, jadi ini berapa kuantitasnya ya, berapa kuantitinya, kemudian menghitung tingkat labanya. Ya, penggunaannya bisa dianalisis untuk pengeluaran modal, untuk menentukan harga, ya untuk negosiasi kontrak dengan tenaga kerja, ya struktur biaya, kemudian keputusan pendanaan, ya termasuk misalnya kebijakan penentuan harga, gitu ya. Kalau misalnya misalnya biaya atau nanti di biaya tetap ya, saya jelaskan nanti di biaya tetap. Nah ini ya. Nah ini unsur-unsur yang ada di BEP itu adalah biaya tetap, ada biaya variabel. Ya, nah, ini rumus-rumusnya ya. Saya kira penjualan ya, harga jual dikali unit, laba adalah pendapatan atau revenue dikurangi fixed cost ya, atau biaya tetap dan dikurangi variable cost. Ya, harga jual kemudian unit penjualannya, ini unsurnya. Nah, kemudian kita lihat di definisi di biaya tetap. Ya, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun aktivitas perusahaan berubah dalam kisaran kegiatan yang relevan. Oke ya, jadi yang namanya biaya tetap itu mau volume penjualannya naik atau turun, atau volume kegiatannya naik atau turun, ya biaya tetapnya ini sama. Gitu ya. Nah, apa misalnya contoh biaya tetap? Apa kira-kira yang masuk ke dalam biaya tetap? Ada yang bisa bantu biaya tetap apa? Contohnya, Pak. Ya, contohnya apa biaya tetap? Bahan baku nggak?
Bahan baku, apalagi? Apa coba yang lain? Gaji, Pak. Gaji pegawai. Gaji pegawai. Ada lagi yang lain? Pajak. Pajak. Sewa gedung. Sewa. Oke ya, jadi biaya tetap ini ya kita lihat biaya tetap ini adalah ya lihat definisinya ya, jumlahnya tetap meskipun aktivitas perusahaan berubah. Aktivitas perusahaan itu apa sih? Penjualan kan, betul ya? Aktivitas perusahaan itu penjualan. Jadi misalnya saya menjual barang 1 juta, gitu ya. Misalnya saya menjual barang 1 juta. Nah, ini saya sudah punya pabrik ya, saya punya pabrik, ya ada di sini pabrik, ya. Nah kemudian pabrik ini menjual barangnya seharga kira-kira volumenya 1 juta, gitu ya. Nah kalau misalnya volume penjualannya naik dari 1 juta menjadi 1,5 juta, biaya apa yang berubah dan biaya apa yang tidak berubah? Coba di akuntansi, biaya apa yang berubah dan biaya apa yang tidak berubah? Tadi ada biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya berubah nggak? Enggak. Saya menjual 1 juta. Yang kedua saya menjual 1,5 juta. Harga pokoknya berubah nggak? Berubah, Pak. Oh, berubah. Nah, ya, harga pokoknya berubah kan? Ya nggak? Ya hitunganlah ya, harga pokok produksi atau apa itu. Ya itu udah di akuntansi ya, sudah ada. Kan berubah kan? Berarti harga bahan baku masuknya biaya tetap atau biaya variabel? Variabel. Variabel, Pak. Variabel, Pak. Variabel. Ya. Ya, sekarang gaji. Gajinya berubah apa enggak? Biaya gaji. Kalau saya memproduksi menjual 1 juta dan menjual 1,5 juta. Biaya gajinya berubah enggak? Berubah, Pak. Berubah gajinya. Gaji manajernya naik gitu ya. Kalau dia menjual 1,5 juta, gaji manajernya naik. Gaji direktur langsung gitu. Bulan ini penjualannya 1,5 juta, nah gajinya naik gitu. Gimana? Tetap. Enggak, Pak. Ya, jadi kalau gaji juga ada 2 unsur. Ya, ada biaya gaji yang tetap, ada biaya gaji yang variabel. Mana gaji yang tetap? Gaji manajemen itu biasanya tetap. Setiap bulan kan fixed cost, fixed salary. Ya, itu tetap. Manajer mungkin sampai tingkat tertentu itu mau ada kegiatan atau tidak, dia sudah dikontrak dengan gaji tertentu. Tetapi ada gaji yang berubah, yaitu adalah upah produksi. Ya, misalnya kalau upah produksi dihitung berdasarkan volume pekerjaan. Gitu ya, volume produk gitu ya, volume produk yang dihasilkan. Nah, itu bisa berubah gitu ya. Jadi gaji itu bisa ada 2 kemungkinan. Ya, ada yang gaji yang sifatnya fixed cost, ada gaji yang sifatnya variable cost. Ya, bisa 2. Ya. Terus sewa gitu. Sewa fixed cost atau variable cost? Fixed cost. Sewa fixed cost sudah jelas ya. Saya udah nyewa tempat, ya kan? Udah sewa tempat, mau menjual mau tidak menjual, biayanya udah keluar. Gitu ya. Nah, itu adalah fixed cost. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa identifikasi mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Terus tadi ada pertanyaan biaya depresiasi. Biaya depresiasi masuk apa? Fixed cost atau variable cost? Ya. Biaya depresiasi ya kecenderungannya fixed cost. Walaupun bisa jadi ada yang variable cost kalau perhitungan depresiasinya berdasarkan unit produksi. Kan ada ya, metode depresiasi kan macam-macam ya. Ada yang garis lurus, ada yang straight line menurun ya, saldo menurun, ada yang berdasarkan unit produksi.
gitu ya. Nah, ini kita juga harus lihat ini menggunakan metode depresiasinya apa. Ya, kalau metode depresiasinya katakanlah asumsi kita metode depresiasinya garis lurus atau saldo menurun, ya berarti dia masuk ke fixed cost. Gitu ya. Nah, itu kita bisa identifikasi mana biaya-biaya yang merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Oke ya. Nah, disebut juga biaya tidak langsung, indirect cost. Ya, gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang disebut fixed cost atau disebut indirect cost. Ya, nah ini udah ada nih contohnya ya, gaji administrasi, penyusutan ya, pajak ya. Nah, pajak juga pajaknya pajak bumi dan bangunan. Itu fixed cost. Tapi kalau misalnya pajak penghasilan ya belum tentu karena dia tergantung dengan laba usahanya. Gitu ya. Jadi kita tentukan juga mana gitu ya. Pajak pun pajak yang mana gitu ya. Nah, ini. Ya, ketika volume produksi meningkat, biaya per produk ya, biaya per produk unit akan berkurang karena biaya tetap akan disebar ke kuantitas output yang lebih banyak. Nah, gitu ya. Jadi kalau volume produksi meningkat atau volume penjualan meningkat, ya berarti kan harga per unitnya menjadi rendah gitu ya. Nah, ini juga yang tadi mau saya sampaikan gitu ya. Jadi ada semacam opportunity cost gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah misalnya nih gini, kita sudah menetapkan harga produksi sekian, ya harga produksi, misalnya harga jual ya, misalnya harga jualnya tadi berapa 100.000, gitu kan ya. Maka dengan harga penjualan 100.000, unit yang terjual adalah 10.000, kita akan mendapatkan keuntungan X, gitu ya. Nah kemudian di luar rencana misalnya gitu ya, di luar rencana itu ada ada tawaran gitu ya, ada customer gitu ya, atau ada pelanggan yang menawar 90.000 gitu ya, ada yang nawar 90.000 gitu. Nah ini kita terima atau kita tolak? Kita biasa jual 100.000 ya per unit, tapi dia nawar 90.000, kita terima atau kita tolak kira-kira? Tolak. Ditolak berarti ya. Gimana yang lainnya, mau diterima atau ditolak? Tergantung kuantitinya, Pak. Kalau dia mintanya banyak, terus kita hitung BEP-nya. Kalau untung, kita terima. Ya, jadi ketika ada tawaran yang datang 90.000 per unit, gitu ya, kita lihat dulu, gitu ya, kapasitas produksi kita masih masuk atau tidak. Jadi maksudnya kita harus menambah fixed cost atau tidak. Gitu ya. Kalau kita tidak menambah fixed cost, hanya menambah variable cost, gitu ya. Nah, bisa jadi ini masih menguntungkan. Gitu ya. Karena kan tadi ya, fixed cost ini kalau produksi meningkat ya, atau ini penjualan ya, maksudnya penjualan meningkat, maka biaya per produk menjadi turun. Gitu ya. Maka kita hitung juga dengan BEP ini. Oke nih, ada yang harganya 90.000. Gitu ya. Nah, ini kita menambah fixed cost enggak? Kalau tidak menambah fixed cost, bisa jadi ini masih menguntungkan. Artinya biaya kita itu harga produksinya ya, maksudnya harga penjualnya kan kalau kita menghitung misalnya atas penjualan yang 90.000 per unit itu, penjualan dikurangi variable cost saja, tidak dikurangi fixed cost lagi. Karena fixed cost-nya sudah ditanggung oleh produk yang harganya 100.000 tadi. Gitu ya. Nah, jadi kita abaikan tuh fixed cost. Nah, mungkin di situ kita masih mendapatkan margin keuntungan. Gitu ya. Jadi kita harus hitung dulu. Gitu ya. Nah, jadi jangan cepat-cepat untuk menolak gitu kan ya. Karena apa? Karena kita tidak menambah biaya produksi. Biaya sewa kita nggak tambah. Biaya penyusutan kita tidak bertambah. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kita masih mendapatkan keuntungan di situ ya. Kita harus hitung ulang dengan salah satunya dengan metode BEP ini. Gitu ya. Nah, ini jadi apabila ada opportunity gitu ya, ada peluang tambahan itu kita harus bisa kita hitung dengan cara ini. Ya. Nah, kemudian biaya tetap, biaya tetap ini juga ada dalam kisaran ya. Di sini makanya saya tambahkan dalam kisaran kegiatan yang relevan. Ya, misalnya apa? Misalnya kita punya satu mesin produksi. Oke ya, satu mesin produksi itu kapasitas maksimum dari mesin ini adalah misalnya dia sanggup memproduksi
12.000 unit. Oke ya. Ya, mesin ini sanggup memproduksi 12.000 unit atau 15.000 unit lah katakan gitu ya. Sanggup memproduksi 15.000 unit. Nah, tadi kalau kita menjual barang dengan 100.000 ya, harga 100.000, yang terjual adalah 10.000 unit. Artinya kita masih punya idle capacity sebesar 5.000 unit. Nah, itu tadi kan kalau ada tawaran 90.000 ya, kalau dia membeli volumenya hanya 3.000 ya nggak apa-apa, kita tidak menambah biaya tetap, gitu ya. Itu kita masih bisa terima. Tapi kalau dia misalnya pesannya berapa? Pesannya 6.000, oh nggak bisa, karena kita akan kita harus menambah mesin, gitu ya. Tidak mungkin kita menerima dengan harga 90.000, gitu ya. Nah itu jadi fixed cost itu ada rentangnya, ya meskipun dibilang biaya yang jumlahnya tetap meskipun aktivitas berubah, tapi itu tetap dalam rentang tertentu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjual ini berapa, kita mau target meningkatkan penjualan menjadi 20.000, berarti kita harus beli satu mesin lagi, gitu ya. Ya, nah itu berarti kita harus menghitung lagi tambahan fixed cost-nya. Ya, fixed cost-nya ada perubahan. Oke ya, nah itu. Jadi biaya tetap ada batasan ya, jangan kita mati gitu ya. Biaya tetap berarti tidak berubah, penjualannya berapapun gitu, enggak gitu ya. Nah, itu harus ada dalam kisaran tertentu. Oke ya, jadi ini tentang biaya tetap. Kemudian tentang biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan tadi ya, bahan baku ya, untuk memproduksi satu unit itu membutuhkan barang A, barang B, barang C. Ya, nah ini berarti variable cost. Ya, disebut juga dengan direct cost atau biaya langsung. Ya, biaya variabel dihitung dengan mengalihkan biaya variabel per unit dengan kuantitas produksi penjualan ya, sehingga diasumsikan terdapat hubungan proporsional antara total biaya variabel dengan penjualan. Oke ya, nah ini jadi seperti tenaga kerja langsung ya tadi ya, salary yang langsung, ya bahan baku langsung, ya biaya energi fabrikasi yang langsung, biaya angkut ya, biaya angkut kan kalau barang yang nggak dikirim, biaya angkutnya nggak muncul, ya, oke ya, jadi itu biaya ya, biaya variabel. Nah, analisis di dalam perilaku biaya ini ya tidak semua biaya berperilaku seperti biaya tetap dan biaya variabel. Gitu ya. Jadi ada yang sifatnya hibrid gitu ya. Sebagian biaya tetap untuk sementara lalu meningkat ketika operasi mencapai tingkat output tertentu tadi ya yang saya sebutkan ya. Misalnya kapasitas produksi mesin hanya 15.000, kita punya target penjualan 20.000 ya, berarti kita biaya tetapnya menjadi berubah. Gitu ya, menjadi meningkat tapi nanti dalam rentangan produksi tertentu. Ya, nah ini disebut dengan semi variable cost. Kemudian solusinya apa? Identifikasi rentang output ya tadi ya, rentang outputnya kita identifikasi, kemudian hitung dampak biaya semi variabel dalam rentang output ini dengan memilah ke dalam biaya tetap dan biaya variabel ya tadi ya sudah saya jelaskan. Oke, menghitung BEP ya ini saya kira sudah ya, tadi secara rumus kita sudah ada ya, kita mau pakai coba-coba gitu ya, mau pakai trial and error gitu ya, mau pakai margin kontribusi ya atau pakai matematis ya, kira tadi juga sudah dijelaskan gitu ya. Nah ini adalah ini ya yang dengan metode matematis ya. Tapi kalau kita mau pakai logika gitu ya, sebenarnya kan misalnya misalnya kita membuka outlet gitu ya, sewa outletnya berapa, kita sewa outlet 10 juta per tahun atau 10 juta per bulan misalnya gitu ya. Di sebulan ini outletnya kita sewa 10 juta gitu ya. Nah maka berarti biaya tetapnya itu sudah 10 juta kan gitu ya, biaya tetapnya itu sudah 10 juta. Nah maka kita bisa menggunakan logika gitu ya, menggunakan logika artinya penjualan berapa ya sehingga itu bisa menutup biaya tetap gitu ya, berapa penjualan yang harus kita lakukan sehingga dia bisa menutup biaya tetap.
Gitu ya, misalnya apa? Misalnya kalau 10 juta per bulan ya, berarti kita kalau penjualan kita ya, misalnya 10 berapa tadi 10.000 gitu ya. Ya, kalau misalnya kita penjualannya 10.000, harga jualnya 100.000 gitu ya, berarti kan kita harus menjual 100 unit. Ya, nah penjualan 100 unit ini baru menutup biaya tetap. Gitu ya, kira-kira kan begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga berapa tambahan yang harus penjualan yang harus kita tambahkan. Gitu ya. Nah, itu aja sudah menutup dari baru menutup biaya tetap. Itu ya. Nah, ini jadi ini adalah tentang BEP ya. Sebenarnya kita pakai logika saja melalui biaya tetap gitu ya. Jadi itu margin kontribusi ya, itu dengan menggunakan biaya tetap. Nah, ini ya, ini ada ini ya dengan menggunakan grafik ya. Jadi ya ini fixed cost gitu ya. Nah, ini adalah fixnya, tetapnya ya. Kemudian ini adalah volume ya, volume penjualan yang hitam ini ya, volume penjualannya atau bukan biaya ya, maaf, biaya variabelnya ya. Nah, kemudian ini adalah break even point-nya berarti ada di sini. Jadi kalau dia menjualnya hanya di garis merah ini ya, garis merah ini kalau dia menjualnya hanya 400 volumenya, ya berarti dia baru break even point. Tapi kalau dia sudah menjual 500, maka dia sudah mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Jadi ini sebagai, ya sekali lagi ini adalah sebagai alat analisis. Oke ya, jadi ini untuk break even point. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Bapak, berarti analisis ini hanya dipakai untuk perusahaan manufaktur gitu ya Pak? Untuk perusahaan dagang dan jasa nggak ada kayak gini ya Pak? Bisa, perusahaan dagang dan jasa juga bisa. Kan intinya kan di sini kita diambil dari tadi ya, unsurnya apa sih? Itu kan, nah ini kan. Nah, unsurnya kan ada penjualan, ada biaya, ada laba. Kan prinsipnya itu ya. Di perusahaan jasa kan kita juga bisa menghitung penjualan berapa, biayanya berapa atau bebannya berapa, kemudian kita bisa hitung labanya. Nah, yang penting adalah kita bisa memisahkan mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Jadi mau digunakan di perusahaan jasa, mau digunakan di perusahaan trading ya, dagang, itu juga bisa dilakukan. Ya, misalnya kita perusahaan jasa, apa sih perusahaan jasa? Misalnya jasa pengiriman, misalnya itu kan jasa ya, perusahaan jasa pengiriman. Fixed cost-nya apa? Oh, dia sewa tempat. Gitu kan ya, itu fixed cost-nya sewa. Oh, pegawai yang jaga, itu sudah fixed cost. Itu jasa bisa. Kalau dia nggak dapat pesanan, dia tidak variable cost-nya biaya pengiriman, gitu ya, biaya pengiriman fixed cost. Atau misalnya perusahaan konsultan, gitu ya, jasa. Fixed cost-nya apa? Sewa kantor. Ya, kalau nggak sewa kantor gedungnya sendiri biaya penyusutan, gitu ya. Terus pegawai yang tetap, gitu ya, pegawai yang tetap. Nah, itu menjadi fixed cost. Jadi bisa ya, intinya perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur itu kita bisa menggunakan analisis BIP ini. Kuncinya adalah bisa memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Itu ya. Oke ya. Nah, tadi ada
Ini saya coba pakai slide mulai. Ini untuk ya sudah ada ya. Nah sekarang bagaimana kalau ini kan tadi rumusnya sudah disampaikan juga ya. Ya ini pakai rumus total revenue sama dengan total cost gitu ya. Ini dengan menggunakan cost profit volume analysis ya. Ya kalau break even point dalam unit berarti fixed cost dibagi dengan price ya, harga jual ya dikurangi dengan variable cost per unit. Ya, variable cost per unit. Ya, jadi tadi ya, misalnya fixed cost-nya berapa? 10 juta saya sewa tempat. Katakanlah asumsinya hanya satu, sewa tempat 10 juta per 10 juta. Maka BEP-nya berapa dalam unit? Gitu ya. Maka price-nya adalah berapa tadi? 10.000 berapa? 100.000 dikurangi dengan variable cost. Misalnya variable cost adalah 40%-nya gitu ya. Jadi 40.000. Berarti ini fixed cost 10 juta per berapa per 6.000 misalnya gitu. Berapa nih dapat unitnya? Kan gitu ya. Nah, itu kan tinggal seperti itu aja, itu pakai margin ya, pendekatan margin kontribusi. Ya, jadi itu marginnya kan kontribusi margin dari variable cost-nya berapa atau dari fixed cost-nya berapa. Ya. Gitu ya. Jadi bisa bisa ditangkap ininya logika ya, pakai logika supaya nanti nggak terlalu ngapalin rumus gitu. Supaya, oh ini BEP-nya berapa gitu kan ya. Nah, itu tadi aja ya, fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Gitu ya, itu berarti kita sudah berapa yang perlu kita jual. Ya, kuantitinya berapa nih gitu ya. Oke ya, jadi ini penjualan 1 juta dikurangi variable cost 600, berarti per unitnya 2.500 dan 1.500. Berarti kontribusi marginnya adalah 1.000. Ya, setelah dikurangi fixed cost, penghasilan netonya menjadi 50.000. Ya, jadi penjualan margin ini adalah mengurangkan nilai penjualan total dengan biaya variabel total. Ya. Oke ya, jadi kalau dalam unit berarti 350.000, mana ini ya? Nah, ini 350.000 dikurangi dengan variabel price dikurangi variable cost per unit ya. Price-nya 2.500 dikurangi 1.500. Ya, nah ini dapat berapa? Oh ini ya, 350.000. 350. Ya, ini ininya ya, tempatnya ya salah. Oke ya, jadi itu dalam unit, kemudian nanti dalam rupiah ya tinggal kita konversi ke angka rupiah. Ya. Nah kemudian bagaimana kalau produknya ada dua, lebih dari satu, gitu ya. Nah, tadi kan ini asumsinya satu produk, padahal dalam praktek kan tidak satu produk. Bisa jadi ada 1.000 produk, ada 100 produk gitu ya. Nah tapi ini kan namanya alat analisis. Ya, alat analisis itu untuk memudahkan kalau memang dia misalnya sifat produksinya sama, ya kita bisa kelompokkan saja, nggak usah mesti satu-satu produk gitu ya. Mungkin itu terlalu rumit gitu ya, terlalu rumit dan manfaatnya juga tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kita bisa kelompokkan menjadi kelompok-kelompok ya. Nah, misalnya contohnya jadi 2 produk lah misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya 2 produk? Gitu ya, kalau 2 produk ya berarti nanti ini dijumlahkan dulu. Gitu ya, sebuah perusahaan ini masih ada 2 macam produk A dan B. Ya, ini ada unitnya. Nah, maka nanti dijumlahkan dulu, kemudian dibuat perimbangan produknya. Ya, dibuat perimbangan. Baru nanti setelah dibuat perimbangannya dipecah ya. Di sini ada nanti bisa kita jelaskan atau bisa dibaca ya. Jadi perimbangan sales produk A dan B adalah 1:1,5 atau 2:3. Maka penjualan produk A adalah 2/5 kali 125 juta. Ya ini ya.
Mana ini ya, BEP totalnya adalah 125 juta. Kan jadi dihitung dulu BEP total ya. BEP totalnya berapa gitu ya. Nah, ternyata BEP totalnya adalah dengan cara ini 125 juta. Nah, maka 125 juta ini dipecah ke produk A dan produk B. Produk A 2/5. Ya, ini ya. Perbandingannya kan 2. 2/5 kali 125 juta, 3/5 kali 125 juta. Ya, kalau dalam unit berarti kalau penjualan A 50 juta dibagi dengan harga per unit tadi berapa? Ya, dengan 10.000 ya, per unitnya 10.000, jadi 5.000 unit. Produk B ya, BEP-nya di 75 juta dibagi dengan harga per unit 30.000. Ya, maka sama dengan 2.500 unit. Ya, harga per unit bisa dihitung di sini ya. Oh ini ya, nah ini disoalkan ada. Produk B sebesar 30.000 per unit. Ya, produk A adalah 10.000 per unit. Nah, jadi kalau misalnya ada lebih dari satu produk ya harus dibuat BEP gabungan terlebih dahulu, ya kemudian diproporsionalkan dengan penjualan produknya. Ya itu jadi saya kira itu untuk BEP ya. Kemudian kalau ya intinya ini adalah penggunaan sumber dana atau aktiva tetap ya. Penggunaan sumber dana atau aktiva tetap yang penggunaannya tersebut dia akan menanggung biaya. Gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya kalau kita pakai modal sendiri ya meskipun nanti ada biaya dividen ya. Nah, tapi kan dividen itu kan bukan biaya langsung. Ya, dividen itu kan bukan biaya ya, maksudnya gitu ya. Dividen itu bukan biaya. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai pembiayaan. Ya, jadi saya mau buka usaha, saya punya modal 100 juta, udah saya nggak minjem duit kemana-mana. Gitu ya. Nah, itu kan berarti biayanya hanya dividen, tapi kan dividen itu bukan biaya operasional. Ya, itu nanti adalah bagi keuntungan. Nah, itu kan berarti saya akan mendapatkan laba katakanlah X. Gitu ya, saya akan mendapatkan laba X. Nah, sekarang saya akan menggunakan dana yang berbiaya. Akhirnya pembiayaanlah dari bank. Gitu ya. Biaya dari bank kan tentu ada biaya bunga, ada biaya margin atau biaya bagi hasil. Nah, itulah leverage gitu ya maksudnya ya. Jadi ada penggunaan sumber dana atau penggunaan aktiva gitu ya. Dia dibelikan aktiva misalnya. Aktivanya kan ada biayanya kan. Gitu. Gitu ya. Jadi misalnya penggunaan sumber dana itu kan biasanya dibelikan aktiva entah buat sewa, entah buat beli mesin. Nah, itu kan ada biayanya. Di mana ya? Biaya penyusutan itu. Nah, dengan ada tambahannya biaya penyusutan, penjualan kita meningkat atau tidak? Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan leverage. Ya, jadi penggunaan sumber dana atau aktiva tetap di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau menanggung beban tetap. Nggak apa-apa kita mendapatkan tambahan beban. Misalnya kalau saya pakai modal sendiri 100 juta, gitu ya, saya punya laba 10%. Gitu ya, saya dapat laba misalnya setiap tahun 10 juta, misalnya gitu. Nah sekarang kalau saya punya pembiayaan, gitu ya, ada biayanya, tetapi setelah dikurangi biaya itu saya akan mendapatkan laba misalnya 15%. Gitu ya. Nah, itulah berarti leverage-nya itu bisa meningkatkan meningkatkan nilai perusahaan. Gitu ya. Nah, itu berarti pengertiannya dulu ya. Pengertiannya ada leverage. Jadi dia bisa meningkatkan, bisa mengungkit gitu ya. Leverage itu kan daya ungkit ya atau daya ungkit lah gitu ya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jangan sampai nanti biayanya ini justru menggerus laba gitu kan. Lah pas ada pinjaman ternyata keuntungan saya cuma 5%. Ya, jangan pakai leverage kalau gitu ya. Jangan pakai tambahan sumber dana. Gitu ya. Nah, itu adalah leverage. Nah, ini jenis-jenis leverage ya. Tadi juga udah ya, leverage operasi hubungan antara pendapatan penjualan perusahaan dengan earning before interest dan tax.
Jadi sebelum ada interest dan tax, ini penjualannya naik nggak? Gitu. Kenapa? Karena kan interestnya itu kan biayanya leverage kan. Gitu. Jadi kita jangan masukkan dulu. Gitu ya. Jadi apa istilahnya itu kalau misalnya selama ini kita dapat laba 30%, setelah ada pembiayaan, labanya naik nggak jadi misalnya 40%. Gitu ya. Nah, ini degree operating leverage-nya adalah ya perubahan pada earning before interest tax dibagi dengan perubahan pada penjualan. Ada nggak peningkatan penjualan? Ya peningkatan labanya itu jadi gitu. Labanya kenaikan persentase laba itu kan dibandingkan dengan kenaikan persentase penjualan. Misalnya labanya naik 10%, penjualannya naik 20%. Gitu ya. Sedikit dong gitu ya. Harusnya kan gimana tuh? Ya, nah ini nanti kenaikannya berapa gitu. Jangan sampai nanti kenaikannya kecil gitu kan. Jadi takutnya nanti biaya interestnya itu akan tinggi, akan membebani perusahaan. Gitu ya. Jadi penjualannya naik 10% tapi labanya naik gitu ya 20% misalnya gitu ya. Nah, itu baru memberikan manfaat. Kenapa bisa naik lebih tinggi? Ya itu tadi ya, karena kaitannya tadi dengan fixed cost. Gitu ya, kaitannya dengan fixed cost. Ya, fixed cost-nya masih dalam rentang misalnya rentang volume tertentu. Itu ya. Jadi itu pemahaman kita tentang leverage, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan kita dengan adanya tambahan tadi, ya tambahan sumber dana atau tambahan aktiva tetap, nah itu bisa meningkatkan laba, gitu kan ya. Nah ini juga tadi ya perbandingan antara selisih laba dengan selisih penjualan ya itu harus lebih bagus gitu ya selisih laba. Oke ya, jadi ini rumusnya aja. Kemudian ada juga leverage keuangan. Ya, degree of financial leverage. Ya, ini hubungan antara laba sebelum bunga dan pajak, interest dan tax dengan earning per share. Ya, bukan earning per share. Dengan perubahan ini ya, perubahan keuntungan lah gitu ya. Dengan perubahan keuntungan. dengan perubahan keuntungannya ini berapa gitu ya. Gitu ya. Jadi misalnya keuntungan ya, keuntungan dari siapa? Dari pemegang saham ya. Intinya kita hampir sama dengan yang tadi, cuman ini yang dibandingkan kalau operating leverage kan membandingkan antara peningkatan penjualan ya, labanya dengan peningkatan penjualan. Kalau yang finance ini berarti yang kaitannya dengan keuntungan secara keuangan. Ya, keuntungan secara finansial ya. Jadi perubahan ya. Jadi perubahannya dibandingkan perubahan IPS dibandingkan dengan perubahan pada laba. Ya, jadi misalnya perusahaan menggunakan utang menyebabkan perusahaan harus membayar bunga 100.000, maka jumlah saham yang dimiliki adalah sebanyak 1.000 lembar. Nah ini kenapa? Karena bagian dari dengan adanya beban baru ini, gitu ya. Ini kan bagiannya dari pemegang saham kan jadi berkurang, gitu ya. Bagian dari kan labanya kan jadi turun ya dengan adanya beban bunga ini kan labanya jadi turun. Nah, cuman penurunan laba itu bagaimana perbandingannya dengan perubahan laba? Ya, jadi kalau persentase oke turun, tapi kan secara dibandingkan dengan perubahan labanya seperti apa? Ya, karena nanti kaitannya adalah dengan kesejahteraan pemegang saham. Gitu ya. Jadi kalau biasanya saya dapat kalau ada keuntungan saya dapat pembagian dividen sekian, gitu ya. Gitu ya. Keuntungan per saham ya, keuntungan per lembar sahamnya berapa? Nah, ternyata turun atau naik.
gitu ya. Nah, ini adalah dibandingkan dari sisi investor. Kemudian ada pinjaman, oke ya. Nah, itu saya kira untuk break even point dan leverage. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya untuk yang BEP dan leverage ini.